sekarang kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Liskov substitution principle, yang dimana pada prinsip ini menyatakan bahwa subkelas atau kelas anak dapat menggantikan superkelas atau induk tanpa merusak kebenaran dalam program tersebut. Dengan kata lain, kita dapat mengubah objek tanpa mengubah fungsi atau perilaku dari induknya atau superkelasnya. Nah, seperti pada kasus sekarang bahwa superkelasnya kan itu ada di burung ya, yang dimana burung itu memiliki metode atau uh, metode terbang. Sedangkan untuk kelas anaknya yaitu ada penguin, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa penguin itu tidak bisa terbang. Maka hal tersebut itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan konsep LSP tersebut. Nah, bagaimana sih contoh yang sesuai dengan konsep LSP tersebut? Nah, ini adalah salah satu konsep dari LSP tersebut, yang dimana pada kelas elang dia akan mewarisi void atau metode pada kelas induknya, yang dimana pada kelas induk juga kita membuat sebuah interface atau kelas khusus yang dimana burung terbang dengan voidnya itu diterbang. Sedangkan untuk kelas penguin, karena dia merupakan turunan dari burung, jadi dia tidak memiliki void yang sudah pasti atau dari void terbang tersebut. Secara tidak langsung, penguin merupakan turunan dari burung, sedangkan untuk elang dia itu turunan dari burung yang termasuk dengan implementasi yang ada pada burung terbang, sehingga pada elang dia akan memiliki metode terbang, sedangkan untuk di penguin dia tidak memiliki metode untuk terbang. Kita akan bakalan membahas tentang interface segregation principle atau ISP, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa klien tidak boleh mengimplementasikan interface yang tidak relevan bagi mereka. Dengan demikian, kelas yang mengimplementasikan tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan function atau metode yang tidak ia perlukan. Seperti pada contoh yang saya buat, yang dimana kita memiliki kelas worker. Pada kelas tersebut dia memiliki metode work, bekerja, dan juga eat atau makan gitu. Secara logika, ketika kita melakukan sesuatu, tidak semua orang ketika bekerja itu sambil makan dan semacamnya, sehingga rata-rata orang-orang itu melakukannya makan ketika setelah atau sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dengan hal tersebut, bahwa interface di sini seharusnya lebih kecil dan lebih spesifik. Nah, selanjutnya saya akan coba buatkan contoh yang sesuai dengan ISP tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari ISP tersebut, yang dimana kita menjadikan dua antarmuka atau interface yang lebih spesifik. Jadi setiap interface itu lebih spesifik lagi. Dengan demikian, klien juga hanya butuh mengimplementasikan salah satu implementasi yang sudah ada. Jadi kita bisa melakukan dan memilih sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan.